Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian berada di badan yang sehat. Halo adik-adik, perkenalkan sebelumnya nama kakak Desta. Pada video kali ini kakak akan mengajak adik-adik belajar mengenai pengukuran panjang, yaitu pengukuran panjang terbagi dua jenis ya adik-adik. Yang pertama ada satuan baku, dan yang kedua ada satuan tidak baku. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan panjang yang umumnya digunakan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat mengukur benda menggunakan satuan tidak baku berupa jengkal maupun langkah kaki, dan satuan baku berupa sentimeter dan meter. Oh iya, sebelumnya adik-adik sudah tahu belum apa itu pengukuran panjang satuan baku dan tidak baku? Nah, jika adik-adik belum mengetahui, mari kita bahas bersama-sama. Ya adik-adik, sebelumnya adik-adik tolong disimak dengan baik-baik ya penjelasan dari kakak. Pengukuran panjang. Pengukuran panjang adalah cara kita menghitung seberapa panjang atau pendek suatu benda. Misalnya, kita ingin tahu panjang pensil, meja, atau tinggi pintu. Satuan panjang. Yang pertama, satuan baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah ditentukan dan hasilnya selalu sama, tidak peduli siapa yang mengukur. Contohnya adalah sentimeter, meter, atau kilometer. Kita biasanya menggunakan alat seperti penggaris, meteran, atau mistar untuk mengukur panjang dengan satuan baku. Yang kedua, satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak tetap. Contohnya, kita bisa mengukur panjang dengan jengkal tangan, depa, atau rentangkan tangan atau langkah kaki. Masalahnya, ukuran jengkal setiap orang bisa berbeda-beda. Jengkal tangan orang dewasa lebih panjang dibandingkan jengkal tangan anak-anak. Jadi hasilnya tidak selalu sama ya adik-adik. Contoh perbedaannya, yang pertama, jika kamu mengukur panjang meja menggunakan jengkal, hasilnya bisa berbeda kalau jengkal temanmu lebih kecil atau lebih besar. Yang kedua, tapi kalau kamu mengukur dengan penggaris dalam sentimeter, hasilnya akan sama meskipun orang lain yang mengukur. Nah, jadi mengapa satuan baku penting? Karena satuan baku penting agar semua orang bisa mendapatkan hasil yang sama dan tidak bingung. Misalnya, jika kita ingin membeli kain 1 meter, penjual dan pembeli akan sepakat karena mereka menggunakan ukuran baku yang sama. Nah, jadi bagaimana adik-adik? Sekarang sudah lebih mengetahui kan apa bedanya pengukuran dengan satuan baku dan tidak baku? Nah, materi selanjutnya kakak akan memberitahu nih kepada adik-adik semuanya bagaimana cara mengubah satuan panjang. Tetapi sebelum itu kita akan mengenal dulu satuan panjang itu apa ya adik-adik? Adik-adik semua, mari kita bernyanyi bersama ya adik-adik mengenai satuan panjang. Let's go! Satuan panjang ada 7, dari atas kilometer, dari bawah milimeter. Ayo mari kita hafalkan. Kilometer, hektometer, dekameter, yang terakhir milimeter. Kalau naik 1 tingkat dibagi 10, kalau turun 1 tingkat dikali 10. Itulah satuan panjang yang harus kita hafalkan. Nah,
Adik-adik sekarang sudah lebih mengetahui kan apa saja yang ada di satuan panjang? Jika sudah, kakak akan memberikan contoh soal kepada adik-adik dan cara penyelesaiannya dalam mengubah satuan panjang dan cara mengukur dengan satuan baku dan tidak baku. Nah, adik-adik mungkin tadi udah menyimak kan video yang kakak jelaskan, satuan baku itu terdiri dari apa saja dan satuan tidak baku itu terdiri dari apa saja. Mari kita simak videonya. Nah, adik-adik, sekarang mari kita coba untuk mengubah satuan panjang ya. Soalnya yaitu adalah 3 meter sama dengan titik-titik-titik sentimeter. Di sini kita perhatikan pada soal. Kita akan mengubah satuan panjang dari meter ke satuan sentimeter. Nah, sebelumnya adik-adik masih ingat kan dengan tangga satuan panjang pada pembahasan kakak sebelumnya? Nah, jadi kita perhatikan pada tangga satuan. Kita akan mengubah dari meter ke sentimeter. Maka kita lihat dari meter ke sentimeter, kita akan turun tangga. Nah, adik-adik harus ingat nih, kalau turun 1 tingkat dikali 10. Kalau naik 1 tingkat dibagi 10 ya adik-adik. Kita lihat turun berapa tangga ya? 1, 2. Kita turun 2 tangga. Maka kita dapat menghitung seperti cara berikut. Sama dengan kita simpan bilangan pada soal yaitu 3. Karena turun maka kita kali. Turunnya berapa kali? Turunnya sebanyak 2 tangga. Maka dikali 10 dikali lagi 10. Dikali 10 sebanyak 2 kali. Karena turunnya 2 tangga. Atau kita juga dapat menuliskan sama dengan 3 dikali 100. Kenapa 100? Karena turun 2 tangga atau 10 dikali 10 adalah 100. Adik-adik, jadi berapa? 3 dikali 100. 100-nya ada 1. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 300. Maka 3 meter sama dengan 300 cm. Nah, kita lanjut pada soal kedua ya, agar adik-adik lebih paham lagi. Soalnya yaitu adalah 300 cm sama dengan titik-titik meter. Kita akan mengubah dari satuan sentimeter ke satuan meter. Selanjutnya kita perhatikan pada tangga satuan. Kita akan mengubah dari sentimeter menuju ke satuan meter. Nah, kita perhatikan dari sentimeter ke meter naik. Apa turun? Nah, naik ya. Naik berapa tangga? Kita perhatikan. 1, 2. Naik sebanyak 2 tangga. Mari kita ingat. Kalau naik, maka setiap 1 tangga akan dibagi 10. Maka kita dapat menghitungnya berikut. Sama dengan kita tulis angka dari soal. 300 dibagi, karena naik, dibagi berapa? Setiap 1 tangga bernilai 10. Maka dibagi 10. Untuk tangga pertama. Kemudian dibagi lagi 10 untuk tangga kedua. Sama dengan 300 dibagi 100. Dari mana 100? Ya, 100 itu dari 10 dibagi 10. Maka hasilnya adalah sama dengan 300 dibagi 100 adalah 3. Jadi 300 cm sama dengan 3 meter.
Selanjutnya, kakak akan memberikan contoh cara menghitung satuan baku dan satuan tidak baku. Sebelum memulai, adik-adik masih ingat kan apa itu satuan baku dan satuan tidak baku? Nah, iya benar, satuan baku yaitu satuan yang sudah ditentukan dan hasilnya selalu sama, tidak peduli siapa yang mengukur. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak tetap. Nah, di sini kakak sudah menampilkan satu buah penggaris dari alat satuan baku. Apabila kita akan mengukur satuan panjang benda, kita simpan benda tersebut mendekati penggaris, yaitu dimulai pada titik 0. Dimulai pada titik 0, lalu kita lihat ujung satunya pada penghapus ini. Ujung satunya berada pada titik 3. Maka panjang benda tersebut adalah 3 cm. Nah, adik-adik, satuan tidak baku itu kita dapat mengukur menggunakan organ tubuh kita, yaitu seperti depa, jengkal, telapak kaki, dan langkah. Baiklah, di sini kakak akan memberikan satu contoh pada cara mengukur dengan organ tubuh yaitu jengkal. Jengkal adalah mengukur menggunakan ujung jari, jempol kita atau ibu jari sampai ujung dari kelingking kita. Sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk mengukur panjang pintu menggunakan jengkal. Perhatikan dan hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4 jengkal adik-adik pintunya. Nah, bagaimana adik-adik? Soalnya kelihatan begitu sederhana dan mudah kan? Kakak yakin pasti semua adik-adik pasti bisa kalau menyimak video penjelasan dari kakak. Baiklah, hanya itu yang dapat kakak jelaskan. Sampai jumpa kembali bersama Kak Desta ya adik-adik. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.